Hai, halo. Hari ini aku mau sharing kali ya, sesuai dengan title-nya mimpi jadi kenyataan. Ya memang bener sih, awalnya soalnya semuanya gue dari mimpi. Gue tuh bermimpi untuk bisa jalan-jalan. Gue tuh bermimpi untuk bisa tinggal di negara lain. Gue tuh bermimpi untuk bisa punya satu restoran, karena gue hobi banget memasak. Jadi gue tuh mimpi banget untuk 3 hal itu gitu ya. Makanya gue tuh berusaha keras, karena gue tahu untuk semua mimpi gue itu membutuhkan satu biaya yang lumayan besar gitu. Akhirnya gue bersemangat untuk bekerja, menabung, mungkin sekitar sampai 10 tahun gitu ya. Gue kerja, kebetulan gue kerja di event organizer, ya tau lah ya, pekerjaan yang menyenangkan sebenarnya, karena memang itu hobi gue gitu ya. Tapi ya dengan stres yang tinggi, jarang tidur, muka nggak pernah senyum. Sekarang gue udah mulai agak belajar bisa senyum sih. Karena waktu itu gue ingat banget temen gue ada yang bilang, San, muka lu tuh nggak pernah senyum ya, lu nggak tahu ya gimana caranya senyum. Iya, nggak tahu, soalnya muka gue udah kenceng terus gitu ya untuk ngeliatin tukang, diomelin sama klien, kayak gitu lah ya. Oke, singkat cerita, 2015 gue mutusin untuk udah deh gue freelance aja, mau nyari duit nggak akan ada selesainya kali ya. Jadi 2015 gue tahu gue masih butuh duit, jadi gue harus tetap kerja, tapi gue milih untuk freelance. Jadi gue bisa lebih memanage waktu gue ya, gue nggak harus ke kantor, gue bisa kerja dimanapun gitu ya. Dan akhirnya saat itu gue juga udah bisa mewujudkan mimpi gue yang pertama tuh, untuk bisa liburan. Walaupun sebelumnya gue udah jalan-jalan lah ya, seperti yang dekat-dekat lah, Bangkok, Vietnam, kayak gitu lah ya. Tapi nggak tahu kenapa gue tuh pengen banget liburan ke Australia, karena gue tahu aduh susah banget deh liburan ke sana, visanya susah apa segala macam. Terus udah itu akhirnya gue, singkat cerita, gue beli tiket lah ya. Di 2015 gue beli tiket, gue langsung jalan-jalan. Itu gue tiket gue adalah ke Perth, tapi dari Perth itu gue ke Darwin, dari Darwin gue ke Melbourne, dari Melbourne gue ke Sydney, baru gue balik ke Indo. Gue suka Melbourne, gue suka Sydney, gue suka Perth, tapi nggak tahu, gue suka ya Darwin ya gitulah ya. Tapi nggak tahu kenapa gue tuh lebih jatuh cinta sama Perth, karena menurut gue kotanya tuh nggak apa ya, nggak diburu-buru gitu, tenang aja gitu ya. Walaupun ya ada macetnya sih, tapi ya buat gue tuh sangat asik gitu. 2016 gue kebetulan kerja lagi, jadi gue pikir agak lumayan lah ya. Jalan-jalannya adalah di Desember, karena gue bisa dapet cutinya di Desember. Kebetulan gue ke Sydney di Desember 2016. Udah itu 2017 gue memutuskan untuk udah deh gue gak mau kerja lagi, gue udah kerja sendiri aja lah, kayak as a freelance gitu ya. Tapi 2017 gue memutuskan untuk bikin satu perusahaan. Jadi ya gue kerja kalau ada kerja, kalau misalnya ada project aja, kalau enggak ya udah gue jalan-jalan aja gitu kan ya. Terus di 2017 2018 gue nggak kemana, gue nggak ke Australia, tapi gue ke UK, ke Eropa. Gue jalan-jalannya ke situ gitu ya. Lumayan sering gue ke UK. Terus di 2018 itu gue liburan Natalan dan Tahun Baru di UK. Nah kebetulan gue dikenalin tuh sama salah satu teman. Dia tuh punya restoran di Windsor, namanya Warung Windsor. Mudah-mudahan mbaknya ngeliat ya, hai Mbak Akaya, apa kabar? Terus udah itu kita ngobrol-ngobrol seru banget gitu loh. Yang tadi yang pertama gue bilang, impian gue yang ketiga adalah gue pengen banget punya restoran gitu ya, apalagi kalau misalnya bisa di luar negeri, wow gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol, terus udah itu dia bilang,
San nanti kalau lu ada waktu lu datang aja, lu lihat deh mau mulai bisnisnya seperti apa sih, kayak gimana gitu. Oh iya mbak nanti ya gitu ya. Gue baliklah ke Jakarta, terus udah itu gue berpikir iya lucu juga kali ya, sambil belajar sambil bisa jalan-jalan juga gitu kan, belajar sambil bisa jalan-jalan juga gitu kan. Kayak 2019 gue ke UK. Udah itu gue tiap hari gue datang ke namanya warung Windsor. Gue belajar gimana, melihat gimana bisnis di sana, cari tahu gimana visanya seperti apa. Tapi gue menyadari kayaknya belum waktunya gue, karena modalnya lumayan besar gitu ya, kayaknya uang gue belum mampu nih. Tapi karena gue tahu keterbatasan gue, ngapain gue terusin gitu ya. Akhirnya gue cuma 3 bulan, terus udah itu gue mau ngapain lagi ya, yaudah deh gue nggak usah ke Indo, gue langsung balik kebetulan visa gue masih ada, gue pergi lagi ke Australia, which is Perth. Again gue ke Australia itu di 2019 kan ya, berarti terus udah itu gue 3 bulan. Setiap gue ke Australia tuh biasanya gue ngabisin visa gue sampai 3 bulan. Mereka tuh memperbolehkan untuk stay selama 3 bulan gitu ya. Jadi sebelum 3 bulan gue harus keluar. Oke, jadi November 2019 gue balik ke Indo, karena kebetulan gue pikir yaudah deh pulang dulu gitu ya. Di Indo udah itu November masuk ke 2019 masuk ke 2020. Saat itu gue dapet tawaran untuk kerja. Gue pikir ya udah deh gue ambil aja ya, lumayan nih untuk modal gue jalan-jalan lagi nih gitu kan. Kemarin kan lumayan nih tabungan gue udah banyak kepake gitu. Terus akhirnya gue terima pekerjaan itu nggak lama sih, cuma setahun. Kebetulan pas gue terima kerjaan itu nggak lama, sebulan pandemik, lockdown segala macem ya. Puji Tuhan gue bersyukur gue masih punya rezeki bekerja gitu ya. Akhirnya gue tetap bekerja selama setahun, dan rasanya memang gue udah nggak bisa tuh kerja sama orang gitu ya. Gue cocoknya ya udahlah freelance aja gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk udah deh gue resign. Pada saat gue resign, gue berharap nih mudah-mudahan pandemik segera selesai gitu kan, jadi gue bisa jalan-jalan lagi nih. Terus yang pasti gue pengen banget ke Australia lagi sih, karena kebetulan visa gue masih ada gitu ya, daripada gue ngajuin visa lain lagi gitu. Akhirnya gue nunggu di 2020, 2021 ada beberapa border udah mulai dibuka gitu kan. Sampai di 2022 ya. Terus akhirnya border dibuka, langsung dong gue siap-siap. Tapi kan Australia tuh Perth tuh paling lama ya, Perth paling lama untuk ngebuka border gitu. Jadi gue nunggu karena gue pengennya ke Perth gitu kan. Akhirnya border dibuka, udah gue langsung cus tuh beli tiket, gue pergi. Saat itu tuh gue lagi doyan lari. Jadi gue pengen banget ya bisa lari di sini gitu ya, di Perth gitu. Akhirnya gue pergi ke sana 3 bulan lagi, sampai akhirnya gue harus balik karena kebetulan visa gue habis gitu. Jadi gue harus perpanjang visa dulu gitu. Gue sebelum gue balik sebenarnya ada sesuatu juga yang mau gue share. Cluenya Perth I'm in love gitu. Tapi ini nanti gue akan bahasnya di video gue yang berikutnya. Yang sekarang kita bahas adalah mewujudkan mimpi gitu ya. Udah akhirnya gue balik ke Jakarta, terus gue ngajuin visa lagi gitu, karena gue berharap gue bisa kesana lagi gitu. Terus gue di sini mudah-mudahan di sini bisa jadi inspirasi gitu ya untuk teman-teman atau untuk siapapun yang punya impian gitu untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu. Gue tahu nggak mudah, walaupun kadang-kadang sih yang mahal tuh sebenarnya cuma tiketnya gitu kan. Untuk akomodasi segala macam kita sebenarnya bisa ngakalin gitu, kayak gue biasanya ya kadang hotel, kadang Airbnb, kadang backpackers. Malah gue sebenarnya senengan backpackers karena rame gitu, kita bisa ketemu dengan banyak macam-macam orang. Karena gue biasanya kalau jalan-jalan tuh sendiri gitu.
Jadi kalau misalnya di backpackers tuh enak banget, kita bisa ngobrol, bisa seru-seruan deh gitu ya, bisa nambah temen gitu. Udah itu gue cuman bisa, mungkin ini bisa jadi inspirasi gitu ya. Jangan takut, nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Kayak gue dulu tuh gue mikir aduh kayak gue nggak mungkin banget bisa jalan-jalan, tapi jangan cuma hanya mimpi doang gitu. Wujudinnya ya lu harus usaha dan gue tuh tipe orangnya tuh yang kalau udah ada maunya harus gitu, harus dan buktinya ya gue bisa, akhirnya gue bisa jalan-jalan. Tapi ada kayak misalnya impian gue yang lain yang tadi di awal gue bilang gue pengen tinggal di negara lain gitu ya. Ya ini dalam proses, mudah-mudahan semuanya lancar. Terus yang berikutnya gue pengen punya restoran, mudah-mudahan ini juga bisa terwujud di tahun depan gitu ya. Kalaupun misalnya belum bisa terwujud buka satu restoran, ya mungkin gue bisa bikin sesuatu dulu gitu ya yang berhubungan dengan hobi gue itu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang masih punya mimpi yang belum terwujud, pokoknya tetap semangat. Nanti untuk yang selanjutnya yang si Part I'm in Love, gue akan ceritain di video gue yang berikutnya. Dadah.